Unggul di Pilgub Maluku Utara 2024, berikut 6 fakta Sherly Djuanda yang ukir sejarah baru sebagai sosok calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Sosok Sherly Djuanda yang berpasangan dengan Sarbin Sehe sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara di Pilkada 2024 mengukir sejarah baru. Sherly Djuanda mengukir sejarah baru Maluku Utara karena berpotensi menjadi gubernur wanita pertama. Karena seperti yang diketahui, paslon Sherly Djuanda dan Sarbin Sehe untuk saat ini unggul di 8 dari 10 kabupaten kota berdasarkan data real count yang masuk. Berikut 6 fakta mengenai Sherly Djuanda di Pilgub Maluku Utara 2024. 1. Suara tertinggi di Pilgub Maluku Utara 2024. Berdasarkan quick count pada 28 November 2024 dengan progres suara masuk 100%, Sherly Sarbin ungguli 3 paslon lainnya dengan raihan 50,73%. Disusul oleh Hussein Asrul di posisi kedua dengan raihan 23,32%. Lalu Muhammad Kasuba dan Basri Salama di 12,55% dan terakhir adalah Aliong Sahril di 11,40%. Sementara berdasarkan real count, Sherly Sarbin unggul di 8 dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Kedua, latar belakang pendidikan Sherly Djuanda. Sherly Djuanda lahir di Ambon pada 12 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan di berbagai kota, mulai dari Ambon, Surabaya, hingga Denpasar. Lulusan Universitas Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management ini juga menyelesaikan program double degree di In Holland University Belanda pada tahun 2004. Sherly menikah dengan Benny Laos pada tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Bennett Edward Laos, Benesia Adeline Laos, dan Benedictus Edric Laos. 3. Karir bisnis dan keterlibatan sosial. Sebagai Direktur PT Bella Group, Sherly memainkan peran sentral dalam perusahaan yang ia kelola bersama suaminya. Selain itu, ia juga aktif sebagai Ketua Yayasan Bella Peduli, organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial, terutama membantu anak-anak yatim. Dalam dunia sosial, Sherly juga terlibat di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya. 4. Dukungan politik setelah kepergian Benny Laos. Setelah kepergian Benny Laos dalam kecelakaan speedboat Bella 72 di Taliabu, 8 partai politik mengajukan Sherly untuk menggantikan suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Dukungan besar dari partai-partai tersebut menunjukkan kepercayaan mereka terhadap kemampuan Sherly dalam melanjutkan visi Benny Laos untuk memajukan Maluku Utara. 5. Permintaan kepada rakyat. Mengawali pernyataan dalam debat Pilgub, Sherly Djuanda mengatakan bersama wakilnya Sarbin Sehe akan menjalankan program Presiden Prabowo Subianto, yakni Indonesia Emas. Sherly pun dengan tegas menyampaikan agar diberikan kesempatan bersama Sarbin Sehe untuk memimpin Maluku Utara. Ia juga meminta kesempatan untuk menyelamatkan masa depan daerah dengan memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, janji Sherly untuk Ibu Kota Sofifi. Sherly Djuanda dan Sarbin Sehe punya strategi khusus, yakni menjadikan Ibu Kota Sofifi sebagai kota metropolitan di Maluku Utara. Perihal itu mereka ungkapkan pada debat publik kedua di Aula Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Kota Ternate pada Selasa 19 November 2024. Ia mengaku akan menjadikan Sofifi sebagai kota metropolitan dengan membangun bandara, dermaga yang besar dan berdekatan, meningkatkan layanan dasar seperti sekolah dan kesehatan, serta menghubungkan Sofifi dengan kabupaten lainnya.
Hal ini kata Sherly agar menjadikan Sofivi sebagai poros perputaran ekonomi di Maluku Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.